Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan salah satu tanda orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan hadzali, ini adalah milikku. Dia mengingkari Allah yang telah memberikan nikmat tersebut kepadanya. Mari kita simak beberapa tafsiran para ulama kita terhadap apa makna dari perkataan dia hadzali. Al-Imam Mujahid, murid seniornya Ibnu Abbas, mengatakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, hadza bi'amali wa ana mahkukun bihi. Maksud dia mengatakan hadzali, ini adalah hasil pekerjaanku, murni hasil pekerjaanku. Wa ana mahkukun bihi, dan aku berhak mendapatkannya. Lupa dia kalau ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menisbatkan nikmat tersebut hanya kepada dirinya, kepada usaha, kepada kuras keringat dan banting tulang yang telah dia lakukan untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Ini anugerah ini, nikmat ini aku dapatkan, kelapangan ini, rezeki ini aku dapatkan karena kehebatanku, pengetahuanku yang luas tentang cara mendapatkan harta. Dia merasa dirinya lah yang mendatangkan nikmat. Tidak ada sedikit pun dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Dan ini sebagai sekali lagi kita ulang, dan ini akan kita ulang selalu karena ini yang menjadi titik pembahasan kita. Ini berpotensi merusak tauhid kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengagungkan Allah. Mana rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah? Mana pengagungannya kepada Allah ketika nikmat yang Allah berikan kepadanya dia nisbatkan kepada dirinya? Padahal itu semua Allah katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang engkau dapatkan, yang kalian dapatkan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun, dan ulama lain mengatakan, apa makna hadzali? Ini adalah punyaku. Inilah milikku. Mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan ala ilmin minni, ala ilmin minallahi anni ahlun. Ini aku dapatkan karena aku memang berhak untuk mendapatkan. Ya, dia mengatakan Allah tahu aku yang berhak mendapatkan. Aku memang yang pantas mendapatkan nikmat tersebut. Memiliki unsur sombong dan tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan oleh Imam Mujahid, utituhu ala syarf. Ini anugerah ini, nikmat ini aku dapatkan ala syaraf, karena kemuliaanku. Menisbatkan nikmatnya kepada kemuliaan yang dia dapatkan dari nenek moyang, dari bapak dan leluhurnya. Dan ini tentunya bentuk ketidakhormatnya seorang hamba kepada Allah. Bentuk khianatnya seorang hamba kepada Allah, dan itu bisa merusak tauhid sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian setelah dia mengingkari nikmat tersebut, dia kufur terhadap nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, dia melanjutkan keburukannya. Dia mengatakan wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku adzunnu as-sa'ata qa'imah, aku tidak yakin dengan datangnya hari kiamat. Lihat ya, ketika dia sudah tidak lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai semakin lancang dia kepada Allah. Dia mengingkari dan tidak beriman dan tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan.
wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin dengan adanya hari kiamat, dengan datangnya hari kiamat. Kemudian dia katakan dengan penuh kesombongan, wala in ruji'tu, kalaupun toh terjadi hari kiamat, kemudian aku, wala in ruji'tu ila rabbi, aku dikembalikan kepada Rabbku, innali indahu lal husna, maka aku sudah memiliki kebaikan-kebaikan. Lihat, ya, dia semakin sombong kepada Allah. Berawal dari dia tidak bersyukur, kemudian dia semakin menjadi-jadi, dia tidak yakin dan percaya dengan adanya hari kiamat. Kemudian kalaupun toh akan terjadi hari kiamat, toh aku sudah memiliki banyak kebaikan yang aku lakukan kepada Rabbku. Innali indahu lal husna, sudah banyak kebaikan-kebaikan yang aku semai untuk nanti aku petik. Lihat, ujub dan sombong dengan apa yang dia miliki. Maka Allah mengatakan kepada orang yang seperti ini, ya, falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu, maka pasti akan kami kabarkan, pasti akan kami beritahu kepada orang-orang yang kufur tadi, orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir, kemudian dia sombong dengan apa yang dia lakukan. Kata Allah, falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu, akan kami kabarkan orang-orang yang kufur tersebut dengan apa yang mereka lakukan. Walanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh, dan akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Lihat ancaman Allah Subhanahu wa taala karena perkataan dia, ya, yang tidak mengagungkan Allah dan berpotensi, ya, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan hadzali, ini karena kemuliaanku, ini karena kehebatanku, nikmat yang dia dapatkan, tidak dia, ya, padahal kewajiban seorang hamba terhadap nikmat tersebut ada 3, disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir beliau rahimahullahu taala, bahwasanya kewajiban seorang hamba atas nikmat tersebut ada 3. Yang pertama adalah al-i'tirafu biha bil qalbi, yaitu mengakui dan meyakini dengan hatinya bahwasanya segala nikmat tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, mengamalkan atau melakukan amalan dengan jawarih, dengan anggota tubuhnya dengan nikmat tersebut. Itulah hakikat bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota tubuh dengan cara yang telah kita sebutkan tadi. Bukan malah mengingkari dan bukan malah menyandarkan nikmat tersebut kepada kehebatan, kepada usaha yang dia lakukan. Kemudian dalam bab ini disebutkan hadis yang sangat panjang, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yang menceritakan kepada kita tentang kisah 3 orang dari Bani Israel. Ya, jadi boleh kita menceritakan cerita-cerita tentang Bani Israel dengan syarat, ya, cerita tersebut memang ada sumbernya, ya, yang sahih. Kalau seperti ini kisah yang benar yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan kisah ini agar para sahabat mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Maka boleh kita menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel ini. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustaz, ketika kita kan tidak boleh, ya, mengambil kisah-kisah riwayat-riwayat dari Bani Israel. Yang tidak boleh itu adalah riwayat-riwayat yang tidak benar. Riwayat-riwayat yang dusta, yang tidak ada asalnya, itu ya tidak boleh. Tapi kalau yang sahih, boleh kita ceritakan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari, dan dicantumkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini. An Abi Hurairah, hadisnya panjang dan akan kita baca
insyaallah sampai selesai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil abras wa aqra wa a'ma." Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel abras, ya, yaitu orang yang kena penyakit kulit, penyakit kusta. Aqra, orang yang botak. Yang ketiga, a'ma, orang yang buta. Penyakit kulit, botak dan a'ma. Fa aradallahu an yabtaliyahum. Maka Allah ingin memberikan ujian dan cobaan kepada mereka, ingin menguji mereka bertiga. Fa ba'atha ilaihim malakan fa'atal abras. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka. Fa'atal abras, maka malaikat ini mendatangi yang pertama, yaitu abras, laki-laki ya yang sakit kulit atau kusta. Faqala, malaikat ini berkata, malaikat datang dengan ya menyerupai bentuk seorang, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Apa sesuatu yang paling engkau cintai? Kata malaikat yang menyamar seperti bentuk manusia datang kepada Bani Israel yang terkena penyakit kulit. Maka dia menjawab, launun hasan wa jildun hasan. Yang aku paling suka adalah ya, warna yang bagus dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bihi. Dan sembuh dariku ya penyakit yang membuat orang lain benci melihatku, karena dia penyakit kulit sehingga ketika dilihat oleh orang, orang merasa jijik dan merasa benci melihat kulitnya yang penuh dengan penyakit. Qala famasahahu. Ya, maka malaikat tadi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyamar seperti laki-laki, maka diusap. Ya. Fadhahaba anhu qadaruhu, maka sembuh seketika. Semua penyakitnya hilang. Fa'utiya launan hasan wa jildan hasanan. Allah berikan kepadanya ya kulit yang bagus dan warna kulit yang indah. Qala, kemudian malaikat bertanya lagi kepadanya, fa ayyul mali ahabbu ilaika? Apa harta yang paling engkau cintai? Setelah penyakitnya sembuh, ya, semua dia berubah menjadi seorang yang bagus kulit dan warna kulitnya bagus dan indah. Ditanya, ayyul mali ahabbu ilaika? Apa harta yang engkau cintai? Qala al-iblu. Dia mengatakan, harta yang paling aku cintai adalah ya onta. Akan kita lanjutkan kisah tentang 3 orang Bani Israel ini setelah pariwara berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita perhatikan dan kita ketahui bahwasanya jangan sempat kita jatuh menjadi orang-orang yang merasa apa yang kita dapat, harta yang kita dapatkan, kesehatan yang kita miliki itu semua adalah dari kekuatan kita. Nah, hal ini bisa merusak ketauhidan kita. Ya, tetap di kajian Kitab Tauhid sahabat kaum muslim, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.